Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 3.1, pemetaan aset sekolah dan analisis hasil wawancara dengan KS oleh Lasimna SPD CGP Angkatan 7. Pemetaan aset sekolah dan analisis hasil wawancara KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lasi. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pemetaan aset modal sekolah. Jadi saya akan memetakan ada 7 modal atau 7 aset yang ada di sekolah saya, yaitu di PKIP Permata Umat Kabupaten Trenggalek. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini ada beberapa. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM yang cukup kompeten, dimulai dari kepala sekolah dan semua guru adalah lulusan S1 pendidikan dan sudah sertifikasi. Yang kedua, tenaga kependidikan atau operator sekolah mempunyai kualifikasi pendidikan S1 juga. Kemudian ada tenaga kebersihan dan tenaga masak yang berpendidikan SMA. Kemudian memiliki 2 orang guru penggerak dari angkatan 5 dan 2 CGP dari angkatan 7. Memiliki murid berjumlah 158 anak yang mempunyai berbagai macam karakter yang masing-masing anak berbeda. Kemudian ada pengawas sekolah yang melakukan supervisi di sekolah secara berkala. Ada komite sekolah yang mendukung kegiatan sekolah dan orang tua murid yang juga mendukung semua kegiatan sekolah. Kemudian model sosial. Di sini ada berbagai macam latar belakang dan pekerjaan orang tua dari murid yang berjumlah tadi 158 anak. Kemudian ada rasa kekeluargaan sebagai anggota sekolah sangat baik. Semua guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Guru juga dapat membimbing murid-murid dengan penuh kasih sayang, karena menghadapi anak TK kalau tidak kasih sayang susah, tidak bisa jalan. Jadi seperti orang tua kedua kalau menghadapi anak TK. Kemudian ada orang tua murid, komite sekolah dan warga lingkungan sekitar sekolah juga banyak yang mendukung program atau kegiatan sekolah. Selain itu ada paguyuban orang tua murid. Nah, untuk paguyuban orang tua murid ini ada program BAFA. Jadi nanti di rumah bisa mengajari anak-anaknya untuk belajar BAFA seperti di sekolah. Kemudian modal fisik ini terdiri dari ruang kelas yang berjumlah 10 ruangan dalam kondisi sangat baik dan lengkap dengan sarana dan prasarana seperti meja, kursi, rak buku, mainan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada alat permainan luar yang sesuai dengan anak usia dini yang cukup bervariasi dan layak pakai. Kemudian ada ruang kantor yang mudah dijangkau, ada gudang untuk menyimpan barang-barang, ada masjid untuk tempat guru melaksanakan ibadah dan untuk murid-murid melaksanakan praktek beribadah. Ada dapur untuk menyiapkan makanan murid, ada perpustakaan dan UKS. Kemudian ada toilet, ada 7 ruang ya, ini tersebar, jadi ada di masjid, di dekat ruang kelas, kemudian di ruangan yang karena dekat dengan ruang SD jadi banyak juga, ada ruang koperasi juga, jadi toiletnya ada banyak. Kemudian di keadaan bersih dan nyaman. Kemudian ada aula di lantai 2 yang biasanya untuk pertemuan-pertemuan, kadang juga disewa untuk olahraga seperti itu. Tersedia listrik, air, dan jaringan internet WiFi yang dapat memenuhi kebutuhan di sekolah. Selanjutnya modal politik. Ini adalah hubungan dan komunikasi serta kerjasama dengan lembaga pemerintah dan dengan organisasi, misalnya dengan dinas pendidikan, dengan perpustakaan daerah. Kalau dengan perpustakaan daerah itu dekat dengan rumah pintar. Biasanya nanti anak-anak itu tertarik dengan cerita tamunya, kemudian bisa tampil, nah seperti itu. Kalau dari puskesmas biasanya ada pemeriksaan gigi,
yang karya atau yang bukan. Terus kemudian ada gosok gigi bersama, seperti itu. Kalau dari Polres kemarin sudah mengunjungi Polres. Nah, bisa jadi untuk mengenalkan anak biar nggak takut sama polisi, terus kemudian tahu aturan. Jadi mulai dari sejak dini sudah tahu aturan. Terus kemudian dari Kodim itu juga hampir mirip dengan Polres. Kalau di sana nanti akan dikenalkan dengan alat-alat persenjataan. Kalau kemarin pernah ke sana itu seperti itu. Kemudian ke peternak, ini ke peternak itu ke kandang ayam. Jadi penghasil telur, penghasil daging seperti itu pernah dilakukan atau pernah bekerja sama dengan peternak dari Trenggalek yang ada di daerah Jatikarang. Kemudian di GTKI itu setiap bulan, jadi pertemuan rutin. Gugus PAUD juga sama. Jadi setiap bulan ada pertemuan. Kadang pengimbasan ada ilmu baru untuk diimbaskan ke anggota-anggotanya seperti ini. Kemudian modal lingkungan atau alam. Jadi sekolah saya TKI Permata Umat itu ada di daerah perkotaan yang mudah diakses. Jadi kemana-mana itu mudah. Kemudian lingkungan asli banyak permainan yang rindang, udara dan air yang bersih, sekitar sekolah pemukiman warga, kemudian memiliki taman. Jadi ada di lingkup memang perkotaan dan banyak pemukiman warga, jadi akses kemana-mana itu mudah terjangkau. Seperti itu. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, di sini semua warga sekolah beragama Islam, jadi tidak ada yang Muslim. Terus memiliki kebiasaan yang agamis, karena ya di sekolah kita semua seperti itu. Jadi menanamkan bagaimana beribadah yang baik dan benar, seperti itu. Kemudian memiliki dan menggunakan kurikulum dari JSIP, Jaringan Sekolah Islam Berbagi. Kemudian ada pembiasaan untuk bersikap sopan santun dan peduli sudah menjadi tradisi di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Nah, ini untuk dananya ini dari BOP PAUD yang biasanya satu semester satu kali nih. Jadi 1 tahun ada 2 kali pencairannya. Kemudian ada SPP atau iuran dari orang tua murid. Ini untuk gaji, untuk operasi, kemudian dari donatur, dari yayasan, dari dana juga dan operasi sekolah. Itulah pemetaan aset yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga ini menambah pengetahuan saya. Terima kasih Bu Lasmina tadi sudah memaparkan terkait dengan aset yang ada di TKI Permata Umat ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi kalau saya lihat tadi sumber modal dari yang manusianya, siswanya, wow, amazing. Enggak, itu TKB ya? TKB. Oh, 15, berarti paralelnya 5. Berarti ada 10 kok. Sangat luar biasa. Pada saat panjenengan tadi memetakan aset itu, bagaimana proses panjenengan untuk mengidentifikasinya? Ya, jelas mengalami kesulitan, harus memetakan satu persatu. Kemarin kalau paham saya tahunya itu yang manusia, fisik, lingkungan itu gampang ya. Yang politik sama agama sama sosial itu yang apa ya yang masuk. Terus membedakannya itu bagaimana, kok seperti itu kalau yang saya alami. Terus caranya panjenengan akhirnya menemukan, oh ini politik loh, oh ini sosial loh, ini gimana prosesnya? Itu sambil membaca modul. Oh gitu. Jadi literasi ada kan kalau yang politik itu kan kaitannya dengan kebijakan dari kepala sekolah. Nah itu akhirnya membedakan seperti seperti itu. Baca modul. Kalau yang sosial itu seperti itu. Tapi tentunya juga ada. Terus sambil minta masukan dari teman-teman, dari kepala sekolah. Tadi untuk kendalanya dari Bu Lasmina bingung memetakan bagian yang mana tuh, mengelompokkan dia. Betul. Ada apa ya? Kan bedanya tipis antara politik, sosial, agak budaya, antara modal politik, sosial, politik dan sosial.
sifatnya kan kayak Hampir apa ya? sama, Iya. iya. Terus maksudnya kan tidak jelas, Oh gitu. tidak jelas itu bukan tidak jelas lagi. Kalau fisik gitu kan jelas, Iya. ada bangunan, ada Kelihatan banget gitu ya. Terus ketika sudah memetakan terus bisa mengelompokkan, oh ini aset ini, oh ini modal ini, oh ini modal ini, itu perasaan jelasnya seperti apa? yang jelas ya bahagia, lega, senang. Ternyata gitu. No ya. Tadinya kan kalau secara umum kan cuma tahunya modal manusia saja. Iya kan, sama fisik gitu ya. Yang Ada bangunan, ada orang, gitu. Ternyata di balik itu semua. ada banyak, ternyata lucu ternyata. Kemudian pertimbangan panjenengan dalam menentukan sumber daya tersebut ya. Tadi kan panjenengan, oh ternyata antara sosial, kemudian budaya, politik itu beda-beda tipis gitu. Pertimbangan panjenengan agar bisa menentukan, oh ini masuk sini loh, ini masuk sini loh, ini masuk sini, itu selain dengan literasi, mungkin dengan yang apa? Tadi kan dengan literasi juga. Ya dengan tadi tanya ke rekan kerjanya, tanya ke kepala sekolah. Jadi akan dijawab ya, dan juga KS. Akhirnya bisa menemukan, oh ini masuk ini loh. Tapi ya nggak paham. Tapi kalau saya lihat tadi dari paparan jenengan Mas, finansial oke, ya mungkin juga ya Bu, kalau setelah kita baca kita ada terus kemudian manajemen juga oke, terus di sini fisiknya kalau saya memang sangat luar biasa. Tapi kira-kira adakah sumber sumber aset lain yang dalam proses belangsung itu belum ditemukan? Selama ini belum ada. Berarti insya Allah sudah ditemukan semua maksudnya. Dari tadi pemetaan aset sumber daya sekolah, sekarang analisis hasil wawancara dengan kepala sekolah. Setelah kemarin saya melakukan wawancara dengan 3 pimpinan sekolah, di sini saya akan menganalisis dari ketiga pimpinan tersebut. Yang pertama, dari hasil wawancara dengan ketiga pimpinan tersebut, beliau bertiga dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilematika sudah didasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah mengambil dan menyusun keputusan. Jadi Mustika Damayanti, kepala sekolah PKIP Permata Umat, cenderung menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip-prinsip yang sering kali digunakan adalah berpikir berbasis peraturan, goal-based thinking. Sedangkan dari Pak Heru Soyatno yang merupakan kepala sekolah SDIT Permata Umat, dalam pengambilan keputusan cenderung menggunakan paradigma individu lawan masyarakat. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan juga atau goal-based thinking. Sedangkan dari Bu Eli Wanitriana, kepala sekolah dari TK Rejo Winangun, dalam mengambil keputusan cenderung menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan juga atau rule-based thinking. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Mustika, Pak Heru, dan Bu Eli, beliau bertiga dalam mengambil keputusan selalu terbuka, jadi melibatkan seluruh gurunya, kemudian melakukan pendekatan secara personal dengan mengenal karakter masing-masing guru. Selain itu, sebelum memutuskan sesuatu, beliau bertiga juga sama-sama mensosialisasikan kepada seluruh guru dan menyampaikan persepsi terlebih dahulu, serta ada kerjasama atau ada musyawarah untuk mufakat. Hal ini dilakukan karena beliau bertiga tidak ingin ada sesuatu setelah diputuskan sebuah keputusan. Beliau bertiga memegang prinsip berpikir berbasis peraturan, di mana dalam mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang ada di sekolah. Dari wawancara tersebut itu ada hal-hal yang menarik dari wawancara saya kemarin itu.
Terus ada pertanyaan mengganjal apa tidak dari wawancara yang saya lakukan itu. Ternyata setelah saya melakukannya ada hal yang menarik, yaitu saat mewawancara beliau ketiga dalam mengidentifikasi permasalahan dan saat mengambil keputusan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan gurunya, jadi tidak langsung mengambil keputusan seperti itu. Kemudian juga disampaikan juga dengan kepada stakeholder dan bahkan dengan wali murid. Jadi ada kelibatan dari stakeholder, dari guru, dari wali murid seperti itu. Kemudian juga menelaah kasus yang prioritas untuk diselesaikan dengan melihat sisi baiknya yang lebih banyak. Beliau bertiga dalam mengambil keputusan sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pembersihan. Namun 9 langkah pembersihan ini tidak semua dilakukan. Jadi masih sebelum beberapa, belum semuanya. Mungkin tidak sampai 5 seperti ini biasanya. Jadi beliau selain itu beliau bertiga juga cenderung menggunakan prinsip berbasis peraturan. Nah, bagaimana hasil wawancara antara kedua-tiga pimpinan yang Anda wawancara? Apakah ada sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Di antara pengambilan keputusan dari ketiga kepala sekolah tersebut ada beberapa persamaan setelah saya melakukan wawancara, yaitu pengambilan keputusan dengan mengumpulkan atau menggali fakta-fakta atau data-data, kemudian mengenali nilai-nilai yang bertentangan untuk diluruskan, kemudian siapa saja yang terlibat, ada klarifikasi, tidak memihak, dan dalam masalah ada yang langsung di tempat. Jadi kalau masalahnya kecil itu langsung di tempat diselesaikan, tapi kalau nanti tingkat permasalahannya lebih besar, lebih banyak itu dan melibatkan banyak orang, itu biasanya membutuhkan waktu seperti itu. Adapun perbedaannya adalah kalau Bu Yanti dalam mengambil keputusan lebih melihat pada kebermanfaatannya, sedangkan Pak Heru dalam mengambil keputusan lebih pada pendekatan secara personal dan melihat masalahnya besar atau kecil. Dan Bu Eni lebih kepada musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Untuk yang menonjol, saya kira ketiganya sama-sama menonjol, karena ketiganya sudah menerapkan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan mutu 331. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah melihat sejauh mana permasalahan yang harus diputuskan dan menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah penyusunan keputusan. Para pemimpin yang saya wawancarai bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan refleksi terhadap pengalaman yang telah diterapkan dan melakukan evaluasi terhadap kepercayaan keputusan yang telah diambil, sehingga kedepannya bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega atau guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah penyusunan keputusan, supaya saya dapat menghasilkan keputusan yang tepat, bijaksana, dan keputusan yang bertanggung jawab. Saya akan menerapkannya apabila saya menghadapi kasus dilema etika pada diri saya dan apabila ada kasus dilema etika di lingkungan saya yang memerlukan bantuan kepada saya, maka saya akan melakukannya. Terima kasih, itu paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lasmina tadi sudah memaparkan terkait dengan pengambilan keputusan yang kami bagaimana mengambil 3 kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah Madinah sendiri, kemudian kepala sekolah SD sama kepala sekolah TK dari perbedaan hal dan lain-lainnya.
Kebanyakan memang kalau saya lihat tadi kan untuk 9 langkahnya masih belum maksimal. Terus berdasarkan hal tersebut, kira-kira yang mengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu apa? Yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Oh, 9 langkah. Karena kan tidak semua dilakukan. Belum dilakukan secara maksimal ya maksudnya. Jadi lebih kan belum paham atau belum tahu tadi. Terus menurut panjenengan dari ketiga kepala sekolah itu untuk pengambilan keputusan apa yang perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi? Ya itu tadi, kalau yang 4 paradigma itu kan bisa udah dilakukan. Yang 3 prinsip juga sudah ya. Jadi yang 9 itu tadi harus dimaksimalkan kalau bisa. Jadi 4 paradigma dan 3 prinsip ya. Prinsip sudah dilaksanakan dengan baik ya, dengan baik. Nah, tetapi yang untuk 9 langkah terus kira-kira dari kan tadi sudah mengambil keputusan ya dengan berbagai model. Yang satu masyarakat, ada yang apa tadi pesan masyarakat, ada yang asas bermanfaatan, ada yang tadi kalau Soeli tadi personal dan masyarakat masyarakat, terus kalau yang Boeli tadi misalnya itu personal. Jadi itu kan ada berbagai pertimbangan yang dilakukan, karena kalau menurut panjenengan itu ketika mengambil keputusan atau analisis keputusan itu kan tentunya seperti apa tuh? Sudah seperti apa gitu maksudnya? Maksudnya dia melihat permasalahan yang muncul. Jadi apakah itu masalahnya terlalu berat atau tidak? Terus itu tuh melibatkan orang banyak atau tidak? Kalau boleh tahu permasalahan yang diangkat di sini kemarin di setiap kepala sekolah itu apa saja? Biasanya kalau di sekolah saya tentang murid. Kalau di sekolah Pak Nur itu tentang murid ya, tentang guru juga. Kalau di Bu Ali ya sama dua-duanya, murid dan guru. Kalau murid kalau boleh tahu lebih ke bagiannya apa gitu? Kalau anak TK itu dikatakan kan beda ya dengan anak SMK gitu maksudnya. Kalau di anak SMK kan ketidakdisiplinan atau apa gitu. Kalau anak TK apa ya? Lebih cenderung ke perilaku ya. Ada yang maksudnya mudah dikondisikan, ada yang perlu penanganan khusus seperti itu. Jadi perlu kesabaran yang lebih ekstra kalau di TK seperti itu. Kalau anak SD juga tentang karakter, tentang perilaku. Kadang ada anak yang tidak mau ngalah seperti itu kan, kadang bisa egonya masih itu kan. Kadang ada yang hiperaktif, tantrum seperti itu kan kadang perlu masih ada. Berarti di SD-nya masih ada yang tantrum kayak gitu? Ada, masih ada mungkin kelas bawah. Kadang bawaan dari TK sampai nanti ke SD. Masih terbawa, masih ada seperti itu. Berarti pada prinsipnya jadi di sini kan tadi ada 9 langkah dan lain sebagainya. Terus menurut panjenengan untuk mendukung apa saja sih yang mendukung agar pengambilan keputusan itu berhasil gitu? Ya kolaborasi dengan semua warga sekolah. Karena kadang masalah itu tidak bisa diselesaikan tanpa kolaborasi. Kadang kita butuh komunikasi dengan orang tua juga. Kalau misalkan sekolah bisa misalkan ya diselesaikan, tapi kalau lihat ya itu tadi. Kadang malah memanggil orang tua juga. Kalau di tingkat lebih atas itu kan seperti itu. Beda dengan anak TK. Kalau anak TK masih bisa dikondisikan. Kalau di atas kalau sudah tidak pakai yang pakar gitu, maksudnya yang di rumah seperti apa yang susah. Terus selama ini adakah pengalaman Bu Lasmina terkait dengan dilema etika yang dialami? Saya kan kadang kalau saya kadang kan kita saat jadi bocah iki pinter, tapi kok ono banyak masalah gitu. Mau ngasih nilai tugasnya juga kosong semua gitu kan. Kalau kita SMK repotnya gitu. Kalau di tingkat di tingkat TK kira-kira
adakah sesuatu hal yang menurut panjenengan, ya saya juga ada sesuatu hal yang aduh ini mau ini kayak dilema banget gitu loh, kira-kira yang gimana boleh sih? Banyak sebetulnya anak TK itu, meskipun dianggap kayak sekolah cuma tebak-tebak cuma nyanyi, tapi ternyata setelah belajar di lima TK itu, oh ternyata banyak sekali. Contohnya seperti murid saya, seperti itu ya. Kalau murid saya itu kan ada yang ya seperti yang saya ceritakan dulu itu, maksudnya kan punya apa kebiasaan yang tidak baik, kan ya, punya apa ya perilaku yang berbeda dari temannya. Kita mau apa? Sebetulnya kan iya penanganannya sudah ditangani, tapi kadang dari pihak orang tua itu kita tidak terima. Kok anak saya tidak ada perkembangannya seperti itu. Padahal kita sudah kalau mau anak itu mau dijelaskan ya nggak bisa, kan? Nah itu kan dilema. Kita mau menegaskan harus ini seperti teman-temannya, itu kan nggak bisa. Tuntutan dari orang tua juga seperti itu, timbangannya terlalu tinggi, seperti itu kan dia dilema. Kita mau maju, anaknya seperti itu. Kita mau, tapi tidak gitu kan. Jadi gimana ya? Itulah namanya dilema itu guys. Itu kan banyak sekali. Terus ketika ada permasalahan nih, kita juga sudah pernah cerita ke saya karena memang kebiasaannya berbanding terbalik dengan teman-temannya gitu. Untuk treatment panjenengan aku setidaknya bisa mengurangi apa ya, termasuk kebiasaan dia, termasuk tuntutan orang tua, apakah selama ini sudah berhasil atau seperti apa yang sudah dilakukan oleh dia? Alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya anak tersebut sudah mulai berubah, ada perubahan yang lebih baik. Jadi ya dengan bimbingan yang intens, kalau teman-temannya dikasih tugas langsung mengerjakan, dia harus dituntun. Jadi oh begini loh ada tugasnya ini, misalnya tugas mewarnai seperti atau tugas menebali, seperti itu harus dibimbing, dikasih tahu tempatnya, dikasih tahu ininya, alatnya ini, terus nanti dipegang tangannya. Ini seperti ini ya, jadi warnanya seperti ini ya, gitu. Jadi untuknya sangat luar biasa gitu lagi. Perlu kesabaran. Kalau saya saja belum begitu kuat, Bu. Seperti itu. Dalam prosesnya tadi kayaknya saya juga sudah melihat juga panjenengan sudah mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh 3 kepala sekolah itu sudah berdasarkan modul dari satu. Sudah seperti itu. Kemudian kira-kira dari panjenengan sendiri yang ingin dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang panjenengan lakukan selama ini itu apa? Kalau karena ini menurut saya baru, ya semuanya ingin saya kembangkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah itu kalau bisa ya setiap ada dilema itu dilakukan seperti itu dari secara rumus seperti itu. Itu nanti akan muncul keputusan yang baik, yang bertanggung jawab. 3 prinsip sama 9 langkah ya. Terima kasih Bu Lasmina, ini kaitannya dengan aset, kemudian ada analisis keputusan kepala sekolah sudah berjalan dengan baik, panjenengan juga sudah punya rencana apa yang harus dikembangkan. Nanti ini kira-kira untuk prosesnya memang membutuhkan waktu berapa lama nih Bu? Apakah terus bertahap atau seperti apa? Rencananya ya bertahap. Ada sesuai. Karena kalau tidak bertahap kekesannya langsung fix gitu ya. Kan karena melibatkan semua warga sekolah, jadi harus ada rencana, ada tahapan pelaksanaan seperti itu. Ada evaluasi, bisa berjalan seperti itu. Terima kasih. Nanti semoga setelah selesai belajar terkait dengan 3.1, 3.2, 3.3, panjenengan bisa menerapkannya dengan baik. Semoga sukses dan anak yang memang tadi dalam tanda kutip berkebutuhan yang memang lebih dibandingkan temannya, siapa tahu nanti tantrumnya sudah mulai hilang. Terima kasih Bu Lasmina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
try to find my way to you, even though Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.